Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah bagi kita atau nas renungan bagi kita ada di kertas acara, mungkin boleh ditampilkan juga dalam slide. Ulangan 31 ayat 6. Ada di awal kertas acara. Ulangan 31 ayat 6 saya akan membacakan untuk kita semuanya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sangat berbahagia pada malam hari ini. Walaupun belum 100% berbahagia selagi kita belum mendengarkan nantinya drama sandiwara yang dibawakan oleh remaja Naposo Bulung, Munson dan Leman. Kalau boleh hanya masih separuh dari acara yang mereka persiapkan yang sudah ditunjukkan, saya pribadi mengatakan sangat bagus. Mari kita tepuk tangan 5 kali. Jangan lebih, kalau lebih bertobatlah. Jadi pada saat ini firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk mengerti bagaimana sebenarnya perjuangan misionaris pada zaman dulu, ada kalimat atau nas yang dibacakan tadi dengan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dulu dan sampai sekarang orang Batak sangat percaya dengan memberangkatkan anak di dalam doa di rumahnya ketika akan berangkat ke perantauan. Itu mungkin karena pekerjaan atau karena dia sekolah di luar kota, di luar daerah, maka orang tua selalu membuat suatu jamuan makan yang tidak harus besar, tapi kegunaannya adalah untuk meneguhkan hati dari para anak-anaknya. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka tahu karena apa yang akan terjadi di depan tidak terlepas dari suka dan duka. Suka bisa berarti sesuai dengan keinginan. Duka bisa berarti banyaknya tantangan, hambatan yang dihadapi para pemuda dan remaja yang akan berangkat ketika ia bekerja ataupun ketika ia akan melanjutkan studinya dimanapun sesuai dengan keinginan hatinya. Dan bukan hanya itu saja, tantangan hambatan ini bisa mempengaruhi tentang integritasnya sebagai pemuda. Kalau dikatakan kuatkan dan teguhkanlah, itu artinya ada satu jaminan yang harus kita ingat. Kita harus menjadi pemuda yang luar biasa, tangguh untuk menghadapi banyak tantangan dan juga menunjukkan integritas sebagai pemuda Kristen yang baik dan secara khusus lagi pemuda HKBP yang baik pula. Karena apa? Jaminannya satu. Karena Tuhan menyertai. Kalau bukan karena Tuhan yang menyertai, kita tidak akan bisa kuat bahkan teguh dalam setiap perencanaan kehidupan ini. Panjang lagi perjalanan untuk remaja pemuda yang ada di tempat ini. Kalau orang tua yang hadir pada saat ini pasti berharap anaknya jangan lama-lama lah di Naposo Bulung. Kalau boleh langsung cepatlah dapat jodohnya yang baik. Kalau bisa yang betul-betul mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kalau bisa lagi yang betul-betul sayang orang tua. Kalau sudah sayang orang tua, pasti nantinya akan sayang mertua, sayang keluarganya, bahkan lebih sayang lagi kepada suami dan istri. Karena dia telah terlebih dahulu mengasihi Tuhannya. Tapi saat ini bukan untuk meneguhkan orang yang akan menikah, tapi meneguhkan para remaja dan Naposo Bulung yang hadir di tempat ini beserta dengan para remaja Naposo Bulung yang datang dari luar HKBP Cibubur. Inang Pendeta mau sampaikan, mengapa harus ada drama Munson dan Leman ini? Samuel Munson
dan juga Henry Lehman ini adalah dua orang, masih beberapa dari banyak misionaris yang memperjuangkan Injil ada di tanah Batak, tepat di tahun 1834. Sebenarnya Munson dan Lehman ini agak kalah viralnya dibandingkan dengan Ingvar Ludwig Nommensen. Yang sering didengar adalah I.L. Nommensen yang mempertahankan supaya Injil itu betul-betul dikenal di tanah Batak. Tapi sebelum dari Munson dan Lehman masih ada juga Burton Ward. Mungkin ini juga tidak kalah tak terkenalnya dengan Munson dan Lehman. Jadi Munson dan Lehman ini kalau kita pergi ada tugunya itu di Lobupining. Bagi yang pernah ke Bonapasogit mungkin pernah mengunjungi tempat ini. Munson dan Lehman ini adalah masih saudara, dan Munson ini memang betul-betul impiannya untuk menginjili di tanah Batak karena dia tertarik orang-orang Batak pada saat itu adalah masuk kepada yang menyembah si Pelebegu, yang menyembah arwah dari opungnya, nenek moyangnya, masih percaya kepada roh-roh. Ini dia yang membuat ketertarikan dari Munson itu sendiri. Tapi kalau dari latar belakang Lehman ini adalah orang yang pada saat pertama sekali dia adalah anti akan Injil. Tapi ada satu yang mengetuk hati pikirannya, seperti cerita Paulus, akhirnya dia pun mencintai Injil dan dia pun bisa bersama-sama Munson dan Lehman sekolah, kemudian diutus untuk mengabarkan kabar baik atau Injil itu sendiri di tanah Batak. Tidak mudah. Kalau dari para peneliti banyak yang mengatakan ini dibunuh atau dimakan atau diapai. Ini masih, kalau ada yang pernah ke Lobupining langsung mendengarkan dari mereka yang satu keturunan, mereka ini masih mungkin katanya. Karena mereka takut itu udah generasi keberapa yang menceritakan itu. Mungkin dimakan, karena pakai kata mungkin, itu dia. Karena apa? Karena pada saat itu berdekatan dengan perang Padri atau masih dekat dengan VOC yang betul-betul menghantui orang Indonesia atau orang Batak. Sehingga kesulitan dari Munson dan Lehman ini memberitakan Injil sebenarnya berat sekali tingkat dari hambatannya. Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang, boleh kita perhatikan apa tantanganmu untuk melayani di HKBP Cibubur ataupun di gerejamu sendiri. Inang pendeta merasa sepertinya nggak begitu banyak tantangan. Tantangannya paling diri sendiri, ya kan? Musuh terbesar adalah diri sendiri. Itu yang paling besar. Apa yang mau dikalahkan dari diri sendiri? Malas, ya kan? Itu yang pertama. Apalagi yang kesulitannya untuk melayani? Apakah kita katakan bisa seperempat dari persoalan kehidupan Munson dan Lehman untuk memberitakan Injil? Sebenarnya tidak. Atau bagaimana beratnya kehidupan Yosua pada saat itu yang dipersiapkan untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan? Apakah ada seperempat dari persoalan mereka yang dihadapi oleh para remaja dan apostol bulung saat ini atau pemuda? Tidak juga. Jadi kendala itu muncul sering sekali dari dalam diri. Marilah, kalau engkau betul-betul menikmati bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu, maka melayanilah dengan sepenuh hati, karena kita yakin Tuhan akan menyertai. Gak ada yang bilang gampang untuk melayani di gereja, karena kita pasti menghadapi juga banyak tantangan. Tapi kalau kita buat kaca untuk membuat apakah tantangan yang dulu itu lebih ringan dari saya, kita pasti jelas mengatakan tantangan dahulu tak seberapa dibandingkan tantangan yang dulu-dulu lagi, kan gitu. Kalau yang dulu siapa? Siapa penggerak HKBP Cibubur contohnya? Kalau dibandingkan dulu-dulu lagi, penderitaan mereka atau tantangan mereka lebih berat. Tapi bukan karena kita mau mengukur itu, kita mau melihat Tuhan menyertai kehidupan siapa saja. Teruslah berkarya untuk remaja, pemuda, HKBP atau gereja-gereja yang diundang saat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai semangatmu hilang. Ingatlah, Tuhan
akan memperhitungkan bagaimana ketulusanmu di dalam pelayanan. Dia selalu menyertai. Pasti dia juga yang akan mencerahkan hati dan pikiranmu, menentukan masa depanmu, kualitas imanmu, dan bahkan untuk memberikan jodoh yang baik pula nantinya. Jadi semuanya berkelanjutan ini. Dari Naposobulung ini terakhir ini untuk masuk ke orang tua. Ini terakhir Naposobulung, baru berkeluarga. Kalau nggak dinikmati bernaposobulung atau ikut dalam kegiatan pemuda, sayang sekali Inang Pendeta rasa. Nikmatilah bersama teman-temanmu untuk pelayanan di gereja kita ini, di gereja tempat engkau terdaftar. Pasti banyak orang yang baik itu selalu mengiringi langkahmu karena Tuhan menunjukkan yang baik bagi orang-orang yang baik pula. Kalaupun ada tantangan, ingat Tuhan tidak pernah tutup mata atau diam untuk melihat keadaanmu. Bangsa Israel dulunya juga demikian. Tidak gampang untuk memimpin ini, tapi melalui Musa, Yosua, mereka ini selalu diberkati oleh Tuhan, diteguhkan imannya. Kiranya kegiatan malam seni budaya ini bisa menjadi sesuatu yang menarik dan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Dan kiranya melalui drama Sandiwara Munson Liman, bagi tamu yang datang jemaat yang dari luar HKBP Cibubur, jangan pulang dulu. Selain dari drama masih ada nanti makanannya juga. Jadi jangan lupa untuk duduk dengan tertib dan juga menikmati setiap kegiatan remaja dan Naposobulung. Dan tak kalah lagi karena kita akan mendengarkan artis yang benar-benar juara. Apalagi dia datang dari gereja HKBP juga. Agak bangga ini yang gereja HKBP. Peter Holly Tambunan. Itu saya ya. Agak sombong dulu sekali ini, ya kan? Peter Holly ini betul-betul berjuang dia, dan saya rasa pasti karirnya akan melaju pesat. Tirulah yang meningkatkan kualitasmu supaya engkau maju, tampil beda dimanapun engkau berada karena Tuhan menyertai. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan kami dalam malam puncak seni budaya Parkeon Remaja Naposobulung HKBP Cibubur. Biarlah mereka Tuhan dapat engkau pakai melayani di setiap kegiatan Parkeon ini. Secara khusus Tuhan untuk jemaat di luar HKBP Cibubur yang sudah hadir dan juga menikmati setiap kebaktian yang telah berlangsung. Kiranya kami bersatu hati mendoakan kegiatan kami ini berjalan dengan baik. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan, biarlah meneguhkan hati dan pikiran kami, membuat kami menjadi orang yang beriman, yang takut akan Engkau, teguh di dalam iman kami karena Engkau menyertai kami. Inilah doa permohonan kami ya Allah, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.